innamal a'malu bin niyyah walikulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu ada dengan niat, dan setiap suatu perkara sesuai dengan yang diniati. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari hadis ini muncul banyak penafsiran. Yang pertama, menurut mazhab Imam Syafi'i, bahwa perintah-perintah taat ini wajib adanya niat, karena niat menggantung sah dan tidaknya nilai sebuah amal taat. Ini menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut mazhab Malik dan Hanafi dan lainnya, ada yang berpendapat bahwa niat tidak menggantung sah dan tidaknya sebuah amal taat, tapi niat itu mempengaruhi besar kecilnya pahala yang akan diterima oleh seorang hamba yang melakukan perbuatan taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para imam, yang kami hormati ketua pengurus Masjid Nurul Haq beserta kepengurusannya, dan tentunya yang kami banggakan bapak-bapak semua yang alhamdulillah hadir dan istiqomah dalam pengajian subuh kita. Ini merupakan luar biasa, nikmat yang betul-betul luar biasa, di mana pada pagi hari kita sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali, diberikan tetapnya iman dan diberikan dalam keadaan sedang bertakwa kepadanya. Ini luar biasa sekali. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, perkara ini betul-betul wajib kita syukuri, karena tidak setiap orang diberi kenikmatan seperti ini. Hadirin, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, kemarin atau pada pekan yang lalu kita sudah membahas satu hadis, yaitu yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niyyah walikulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu ada dengan niat, dan setiap suatu perkara sesuai dengan yang diniati. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari hadis ini muncul banyak penafsiran. Yang pertama, menurut mazhab Imam Syafi'i, bahwa perintah-perintah taat ini wajib adanya niat, karena niat menggantung sah dan tidaknya nilai sebuah amal taat. Ini menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut mazhab Malik dan Hanafi dan lainnya, ada yang berpendapat bahwa niat tidak menggantung sah dan tidaknya sebuah amal taat, tapi niat itu mempengaruhi besar kecilnya pahala yang akan diterima oleh seorang hamba yang melakukan perbuatan taat. Nah, karena kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, maka di sini jelas
bahwa niat menjadi sebagai sebuah perkara yang menggantung sah dan tidaknya nilai amal taat. Maka dalam ilmu fikih ada rukun yang kemudian menyendirikan tentang bagian niat menjadi sebagai sebuah rukun tersendiri, yaitu niat. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innamal a'malu binniyah ini membahas amal taat. Amal maksiat tetap sebagai sebuah amal maksiat meskipun dengan dalil innamal a'malu binniyah. Gitu loh, Pak. Yang kemarin kita contohkan, misalkan judi. Seseorang berjudi, niatnya misalkan nanti kalau judinya berhasil akan saya buat menyumbang masjid gitu ya. Nah, itu bukan kemudian merubah menjadi sebagai judinya halal, tidak. Yang haram meskipun innamal a'malu binniyah ya kan gitu kan, dipakai dalil itu, tapi pemakaian dalilnya salah. Karena innamal a'malu binniyah itu untuk amal taat. Kalau untuk amal maksiat meskipun Anda berniat baik ya tetap maksiat, tetap dosa gitu loh, Pak. Pak, kenapa beli nomor? Ya nanti kalau dapat buat naik haji, Pak Ustaz, ya tetap haram gitu loh, Pak. Bukan kemudian kan innamal a'malu binniyah ya nggak bisa, tetap haram. Nah, kenapa? Karena innamal a'malu binniyah ini diterapkannya sebagai niat dalam amal-amal taat, bukan kemudian dalam amal maksiat. Nah, kalau mubah baru di situ akan mempengaruhi sesuatu perkara mendapat pahala atau tidak. Misalkan Anda membangun rumah diperbaiki dengan dibangun dengan baik-baik, diperindah. Kok niatnya sombong, pamer, ya dosa. Tapi kalau niatnya ini bagian daripada syukur kepada Allah diberi nikmat seperti itu, kemudian dibuat agak luas agar ketika menerima tamu itu nyaman, ya ini menjadi sunnah malahan gitu. Ini perkara yang bukan. Nah, jadi kemudian ketika amal taat itu dibangun, maka yang penting sekali diperhatikan adalah niat tadi. Karena niat itu menjadi sebagai pondasi, yang pondasi itu nanti akan mempengaruhi kuat dan tidaknya amal yang akan kita kerjakan, yang akan mempengaruhi seberapa jauh amal itu menjadi kebaikan bagi kita. Nah, kemarin kita bahas bahwa membangun amal taat itu niatnya adalah satu, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling mendasar sekali, Pak. Sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal taat apa saja? Mau amal taat sholat, mau amal taat puasa, zakat, membantu orang, menolong orang, berinfak dan sebagainya. Niatnya ini adalah yang pertama sebagai bentuk penghambaan kepada Allah, taat kepada Allah. Bapak, kenapa Bapak berbagi? Ini perintah Allah. Allah memerintahkan untuk berbagi rezeki yang saya punya. Ya sudah, karena Allah perintah ya saya taati. Kalau Rasulullah sudah perintah ya saya taati. Kalau Allah sudah perintah ya saya taati. Dah, karena saya itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadirin, sebagai apa ya Pak ya istilahnya, malu kita ini kalau nggak taat kepada Allah gitu. Kenapa malu? Kurang apa Allah yang mencukupi kepada kita semuanya, hadirin? Bentuk sayangnya Allah kepada kita itu luar biasa. Kalau adanya ujian itu bentuk kasih sayang Allah terhadap iman kita. Makanya hadirin, munculnya rasa malu kepada Allah ini akan mempengaruhi. Nanti akan hati sendiri, Pak. Berbuatlah sesuka hatimu jika kamu sudah tidak mempunyai rasa malu. Nanti ada penafsiran di situ, nanti saya terangkan masalah malu. Pentingnya wujudnya malu kepada Allah. Kemudian yang ketiga, hadirin, bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Nah, ini semua hadirin, niat-niat baik ini bisa rusak, bisa hancur, bisa gak karuan kalau sudah dipengaruhi unsur riya. Nah, unsur riya ini muncul hadirin karena satu saja.
yaitu ibadah kita, taat kita sudah karena manusia. Kalau sudah karena manusia, sudah pasti akan nanti muncul rasa riya ini, Pak. Ibadah apa saja kalau sudah tidak untuk kepada Allah, pasti akan muncul riya. Muncul untuk minta dipuji, muncul berharap untuk pokoknya dipuji-puji akan menjadi manusia yang super baik. Kalau sudah muncul rasa riya ini, Pak. Nah, contoh kecil itu kalau kita ke masjid, misalkan kita ke masjid seperti ini, Pak. Kadang riya itu ada yang berkaitan dengan dari awal, tapi ada yang kemudian dari awal sudah baik, niatnya lurus, nanti di tengah jalan, di tengah amal berubah, Pak. Ada juga. Contoh misalkan saya, dari rumah ini sudah kenceng, Pak. Saya niatnya untuk mengaji, saya niatnya untuk berdakwah. Jadi dari rumah itu udah bagus niatnya. Nah, untuk bilang sampai di sini kemudian saya ceramah, kemudian di dalam hati muncul, Pak. Ini yang beratnya di sini. Agar ceramah saya dipuji orang, wah ceramahnya Ustaz Fauzi bagus ya, banyak. Nah, munculnya keinginan untuk dipuji itu juga sudah merupakan kontaminasi bagi saya atas riya tadi. Nah, ini harus hati-hati sekali. Begitu juga kita ketika sholat, Pak. Gitu. Yang berat itu kalau jadi imam. Imam itu Masya Allah menjaga niat lurus itu, Pak. Luar biasa. Bukan karena ingin dipuji, Pak. Tapi begini, karena saya ngerasain jadi imam juga, Pak. Kadang muncul begini, imam ini akan mengukur rukun yang dibuat dia dengan rukun yang dibuat oleh makmumnya akan diukur, Pak. Misalkan saya rukuk nih, Allahu Akbar. Kadang saya itu sudah selesai, Pak. Sebagai imam, saya itu kadang sudah selesai membaca Subhanarabbil azimi wa bihamdi, Subhanarabbil azimi wa bihamdi, Subhanarabbil azimi wa bihamdi. Ini sudah selesai. Tapi kalau saya bangun, makmum ini belum selesai rata-rata karena baru turun juga. Maka kemudian saya tambahi perpanjang agar makmum tidak terseret bacaannya. Hadirin, secara tidak langsung niat memperpanjang rukun saya karena makmum itu sudah karena manusia. Apa enggak repot? Nah, kok begitu Ustaz? Oh iya, harusnya memperpanjang rukunnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ini ada solusinya, nanti ada, Pak. Dan ini saya pahami baru-baru ini aja, Pak. Untuk memahamkan diri saya terhadap niat yang lurus itu. Iya. Kadang saya panjangkan rukun itu agar istilahnya itu memfasilitasi makmum agar tidak kepodal-podal, bahasa Jawanya begitu, Pak. Oh iya, ternyata ketika saya memperpanjang rukun karena makmum agar tidak terseret-seret bacaannya karena saya terlalu laju, itu sudah karena manusia. Saya baru nyadar itu. Dan itu nggak boleh gitu. Nah, hadirin, kalau begitu kita laju karena manusia juga nggak boleh, gitu loh. Karena sudah karena manusia. Bahkan kalau Fudail bin Iyad itu mengatakan begini, Imam Fudail bin Iyad, ketika seseorang meninggalkan amal karena manusia, berarti dia niat pamit. Bapak mau sedekah, ya kan? Kemudian Bapak merasa bahwa kalau saya sedekah nanti dikira menjadi orang yang ingin dipuji kedermawanannya, maka kemudian Anda nggak jadi sedekah. Itu sudah riya. Loh, kenapa riya? Karena amal itu ditinggalkan karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda beramal kemudian ingin dipuji untuk mendapatkan sesuatu dari manusia, itu syirik yang sama. Itu kalau menurut kita. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita membahas yang tadi, Pak. Maka hati-hati sekali agar jangan sampai niat kita yang sudah baik, niat kita yang sudah bagus terkontaminasi dengan riya dan pamer tadi, Pak. Riya itu tidak cuma pamer loh. Riya itu pokoknya semua yang kita lakukan karena manusia, tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah merupakan bagian dari riya. Nah, sekarang kasus tadi, Pak. Sholat itu bagaimana? Begini, Pak. Agar niat kita bersih, wabil khusus tentang masalah sholat, Pak. Wabil khusus masalah sholat. Sebagian ulama, bismillahirrahmanirrahim,
Ada seorang ulama yaitu Qala Al-Marzabani rahimahullahu taala. Imam Marzubani ini beliau memberikan nasihat kepada kita, yahtasu lil musolli, yahtaju al musolli ila arba'i khisalin. Seorang yang melakukan ibadah sholat itu membutuhkan 4 perkara ini agar sholatnya menjadi sesuatu yang luar biasa bersihnya, yang turtafa'u, yang sholat tuhu, yang sholatnya itu bisa diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama hadirin adalah khudurul qalbi, hadirnya hati ketika kita melakukan sholat. Wa man sholat bila khuduril qalbi fahuwa mushollat lahu. Yang pertama kalau kita sholat hadirin adalah hadirnya hati kita di dalam sholat. Maksudnya bagaimana hadirnya hati itu, Pak? Nanti kalau dalam hijab itu panjang sekali keterangannya, Pak, ternyata hadirnya hati. Nah, singkatnya begini, Pak. Ada rasa tunduknya, patuhnya hati kita. Hilang semuanya yang berkaitan dengan sholat tersebut selain hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Munculnya hati karena tunduk kepada Allah itu di situ, Pak. Makanya tadi ketika kita memperpanjang rukun itu sudah tidak lagi karena manusia, makmum mau kepondal-pondal, makmum mau terseret atau makmum tidak terseret, itu urusan makmum dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya yang penting pada saat ketika saya itu sholat, hati saya itu hadir pada saat ketika sholat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mau saya panjangkan, mau saya pendekkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika jenengan sudah mengukur hatinya hati karena Allah, mesti sholatnya hadirin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terlalu cepat, Pak. Karena hatinya hadir. Tapi kalau hatinya lalai dari sholat itu sendiri, maka kemudian hadirin dan dirahmati Allah, sholat kita pasti akan cepat dan sepele. Karena apa yang kita baca hadirin tidak masuk dalam hati kita. Kemudian yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hudurul akli, yaitu hadirin yang dirahmati oleh Allah taala, akal kita di dalam ketika sholat itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yashhudul akli, akalnya itu menjadi saksi dari apa yang kita ucapkan, menjadi saksi dari apa yang kita gerakkan. Makanya ketika akal itu muncul sebagai saksi dalam yang kita ucapkan, ucapan kita mesti akan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu panjang. Akan sedang saja. Itu kalau sudah akal kita itu sadar dengan apa yang kita baca mulai dari takbir sampai salam. Paling tidak sadar apa yang kita baca, Pak. Nah, syukur-syukur nanti kita bisa meningkatkan apa yang kita baca itu kita ngerti artinya, itu bagus lagi, Pak. Misalkan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, itu kan doa yang luar biasa. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan kami, warhamni, sayangilah kami ya Allah. Terus itu adanya drama terlalu doa luar biasa. Nah, yang kita baca itu akal kita ini sadar yang kita baca, Pak. Kalau sadar yang kita baca pas mesti, Pak, insya Allah antara imam dengan makmum. Hadirnya hati, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, munculnya atau bersaksinya akal terhadap yang kita ucapkan. Kemudian yang ketiga hadirin yang dirahmati oleh Allah, khudul akal, tunduknya rukun. Jadi rukun itu kita kerjakan hadirin, kita penuhi semua apapun yang ada dalam kesempurnaan rukun itu. Contoh misalkan begini, Pak, khudul arkan ini. Jadi bukan kemudian rukun itu kita buat-buat sampai enggak, tapi sesuai dengan aturannya. Tangan ini hadirin, ketika kita ini duduk, itu berada dalam satu posisi garis antara dengkul dengan tangan ini sama. Nah, ini kita penuhi. Kemudian pada kalimat ketika tidak bergoyangnya tangan, ketika kita lepas dari sedekapnya, itu kita penuhi. Pada saat sujud, kening harus buka. Ada khudul arkan ini, Pak.
tunduknya kita dalam melakukan rukun itu. Saat sujud, muncul sujud itu, ya Allah Anda aku sembah ya Allah, muncul. Adapun arkan itu Pak, rukun-rukun tadi. Kemudian yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah, khusyukul jawarih, khusyuknya anggota badan kita. Pada waktu salat kalau kita khusyuk Pak, nggak akan garuk-garuk Pak, nggak akan goyang-goyang Pak. Nah kadang kita ini kan tidak. Saya kadang melihat, naudzubillah min dzalik, ada seseorang itu ketika sholat Allahu Akbar. Coba Bapak kalau menghadap wali kota, menghadap gubernur, menghadap presiden, coba Pak, kayak apa kita? Duduk di depan presiden, kan ada khudu arkan ini Pak, jawareh ini Pak, ada tata kesopanan gitu loh. Ada tata kesopanan di dalam menghadap seorang pejabat. Nah ini padahal menghadap presiden, menghadap wali kota, menghadap bupati, apalagi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak akan sembarangan kita Pak, mulai dari pakaiannya, ya kan, khusyul jawarih, khusyuknya anggota badan kita itu, ada attitude lah ya, ada attitude tentang bagaimana diri kita ini adanya rasa sopan yang luar biasa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang itu kok muncul 4 ini Pak, yang pertama adalah hadirnya hati, hudurul qalbi, wa yasyudul aqli, kemudian akal sadar dengan apa yang dibaca, kemudian hudurul arkan, adanya ketundukan di dalam melaksanakan semua rukun-rukunnya, dipenuhi semua rukunnya Pak. Yang terakhir khusyukul jawarih, anggota badan itu khusyuk, santun, sopan, maka sholat kita hadirin insyaallah muncul akan niat dengan yang baik semua Pak. Susah untuk terkontaminasi dengan riya kalau muncul sholat itu seperti itu. Gimana kita mau terbayang ingin apa ya, mengharap pandangan manusia, lawang selama sholat akal kita sibuk menyaksikan apa yang kita baca. Kemudian badan kita hadirin, kalau kita betul-betul khusyuk jawarih, khusyuk anggota badan kita, gak mungkin selama sholat kita akan goyang-goyang, karena kita sedang berdiri di hadapan Allah. Ada sholat Allahu Akbar, udah goyang sana, goyang sini, garuk sana, garuk sini, betulin jenggot lagi ya kan. Habis itu betulin jenggot, betulin songkok lagi ya kan. Habis itu goyang lagi, ada lagi gatal lagi ya kan. Masya Allah. Jadi khusyukul jawarihnya di mana? Khusyuknya anggota badan selama sholat itu di mana? Jadi memang ketika sholat itu totalitas betul-betul khaufan, betul-betul malu kalau nggak sempurna gitu loh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini niat yang sempurna. Nah kita bisa mengamalkan sekian persen saja sudah alhamdulillah. Ustaz itu sholat kok kayak gitu berat sekali. Memang idealnya di situ. Tapi ketika kita bisa memperbaiki, kok cuman baru dapat misalkan 10%, 20%, ya sudah alhamdulillah. Karena belajarnya khusyuk seperti itu hadirin, tidak 1 kali 2 kali jadi Pak. Sampai mati kita belajarnya Pak. Sampai mati nanti kalau sudah meninggal baru selesai belajarnya. Kalau kata Pak Kiai saya itu, belajar tata sholat itu mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam bisa selesai. Tapi belajar khusyuknya sholat, menghadirkannya hati, akal menjadi saksi apa yang kita baca, itu sampai mati belum tentu selesai. Nah, tapi Allah akan memberi ampunan, memberi maaf kepada siapapun yang terus belajar dan belajar. Walaupun selama belajar itu masih ada kekeliruan. Nah inilah hadirin yang berkaitan dengan pentingnya sebuah niat. Sampai hijrah saja itu sesuai dengan niatnya. Meskipun dilakukan zaman Rasul, dilakukan pada peristiwa hijrah, dilakukan pada peristiwa sepenting itu, hijrahnya tetap berkaitan dengan niatnya. Kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan itu. Tapi kalau hijrahnya karena dunia ataupun perempuan yang dinikahinya, maka dia pun akan mendapatkan hal itu.
Nah sekarang hijrah. Tadi niat Pak. Nah ternyata hijrah ini hadirin ada berbagai macam. Ada harbun, ada wujud. Jadi kalau harbun itu adalah kita keluar, ada harbun, ada tolabun, gitu. Jadi hijrah ini kita keluar dari kampung kita. Ada juga yang hijrah karena mencari sesuatu. Itu loh Pak. Manusia itu nanti ketika melakukan hijrah ini mesti gitu. Termasuk kita hijrah ini merantau ini juga Pak. Kemudian yang kedua, ada yang membagi hijrah itu dua. Satu hijrah makani, dua hijrah qalbi. Hijrah makani itu adalah hijrah berpindahnya seseorang dari satu tempat ke tempat lain, itu hijrah. Tapi ada yang menyatakan juga hijrah qalbi. Apa hijrah qalbi? Hatinya yang hijrah. Kemudian orangnya masih di situ, tinggal masih di Tanjung Pinang, tapi dia sudah hijrah. Ya, istilahnya kan begitu. Kalau hajar itu pindah Pak. Nah, hatinya pindah bagaimana? Yang dulu kemarin belum mau taat, kemudian sudah mau taat. Ini namanya hijrah qalbi. Tapi tempatnya tetap. Nah, ini namanya hijrah qalbi. Jadi ada hijrah makani, ada hijrah qalbi. Kemudian kita melihat langsung kepada pokok-pokok permasalahannya ataupun contoh-contoh hijrahnya. Hijrah Rasulullah itu menyatakan ada yang terjadi 3 kali, ada yang menyatakan 2 kali Pak. Kalau 2 kali itu karena di Habsyah dan Madinah. Zaman Rasulullah pernah hijrah ke Habsyah dan pernah juga hijrah ke Madinah. Kalau yang ke Habsyah itu terjadi 2 kali. Rombongan pertama berapa, kemudian balik lagi, kemudian rombongan kedua. Berarti terjadi 2 kali. Tapi ada yang mengatakan walaupun terjadi 2 kali ini dihitung 1 zaman Rasulullah. Yang kedua hijrah yang tadi Pak ke Madinah itu sekali aja. Sehingga hijrah Rasulullah itu ada yang menyatakan riwayat 2 kali, ada yang menyatakan 3 kali. Nah kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hijrah yang harbun atau hijrah seseorang yang berpindah karena hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada sesuatu di tempat tinggalnya yang membuat dia harus hijrah. Nah ada kalanya ini menjadi wajib malah Pak, tapi ada kalanya menjadi tidak wajib. Ada kalanya juga orang yang hijrah ini namanya hijrah harbun. Kemudian ada yang kedua yang kita cari di sana. Nah itu namanya hijrah tolabun. Yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan hijrah harbun, yaitu seseorang berpindah. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berpindah dari desanya dikarenakan ini ada 6 contoh Pak. Al awalu al khurujud min daril harbi ila daril Islam. Jadi di kampungnya itu terjadi atau di negaranya terjadi peperangan, sehingga dia kemudian mencari tempat untuk menyelamatkan diri, tempat yang aman, tempat yang selamat. Maka ini termasuk dari hijrah harbun tadi Pak. Hijrah karena perpindahan, di mana di tempat dirinya ada sesuatu yang mengharuskan dia keluar. Nah ini termasuk bagian dari hijrah juga Pak. Apakah boleh Pak? Boleh. Secara agama Islam seperti ini boleh. Jadi misalkan di negaranya atau di tempatnya terjadi peperangan, kemudian dia mencari tempat tinggal yang selamat. Kemudian yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, al khurujud minal adri bid'ah. Jadi begini Pak, kalau kalimat memberantas bid'ah ini saya sepakat dan semua ulama sepakat Pak. Jangan sampai salah loh ya, jangan sampai salah memahaminya. Perhatikan dulu Pak, begini. Memberantas bid'ah itu memang wajib. Saya sampaikan, memberantas bid'ah itu memang wajib. Nah hadirin yang dirahmati Allah, semua ulama sepakat bahwa memang bid'ah itu harus diberantas dan harus dijauhi semuanya, ya kan? Nah hadirin semua ulama maksudnya. Tapi hadirin, kalimat ini hati-hati jangan sampai dipelintir
dipelintir kemudian salah memahaminya. Yang pertama, memberantas bid'ah itu semua ulama sepakat, tidak ada yang meragukan bahwa bid'ah memang harus diberantas. Namun yang kedua, ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan para alim ulama dengan pendapat yang kita pegang, jangan lantas serta mengatakan bahwa kami yang paling sunnah, yang dia itu bid'ah. Kalau semua perbedaan ikhtilaf di kalangan para alim ulama dijadikan dalil, di-justice, dihukumi karena berbeda dengan yang kita pendapat yang kita pegang, kemudian kita langsung hukumi yang berbeda itu bid'ah, saya tidak setuju yang ini, Pak. Karena ini mulai dipelintir alasan memberantas bid'ah terhadap ulama yang berbeda pendapat dengan kita kemudian hukumi dia bid'ah. Ini yang kemudian bisa menghancurkan. Contoh misalkan begini, Pak, adzan 2 waktu sholat Jumat, ya kan, atau adzan 1. Zaman Rasul adzan 1, zaman Utsman adzan 2. Kemudian kita mengatakan yang adzan 2 bid'ah. Ini hadirin kemudian masuk neraka. Saya nggak setuju kalau seperti ini. Mentang-mentang berbeda pendapat, kemudian kita katakan itu bid'ah. Contoh lagi hadirin, niat tadi, kembali kepada niat. Niat itu tetap di kalangan para alim ulama terjadi perbedaan pendapat. Ada yang bisa dilafalkan, ada yang mengatakan tidak perlu dilafalkan. Kalau Anda memegang salah satu pendapat kemudian menyalahkan pendapat yang lain dan yang lain itu dianggap bid'ah, ini yang akan merusak nanti, Pak. Dengan dalil memberantas bid'ah, kemudian perkara fikih yang berbeda dihancurkan sebagai bid'ah. Wah, ini bisa perang sesama umat Islam kalau kayak gini. Konsep salahnya di sini. Yang ketiga hadirin, memang ada ulama yang membagi bid'ah itu antara bid'ah hasanah, bahkan ada bid'ah wajibah. Bid'ah tapi wajib malah ada. Contoh belajar ilmu nahwu soroh, grammar Arab, wajib, ini bid'ah. Zaman Rasul nggak ada ilmu nahwu soroh. Tapi sekarang kita nggak belajar ilmu nahwu soroh, ya nggak bisa menguak kandungan Al-Quran dan Al-Hadis. Karena yang akan kita terjemahkan itu adalah ayat Al-Quran, ayat Al-Quran dan sabda Rasulullah hadis, bukan terjemahan Al-Quran, bukan terjemahan hadis. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita pahami. Jangan berkedok dengan memberantas bid'ah, malah kemudian menciptakan kegaduhan di kalangan umat Islam gara-gara ketika menjumpai satu hal perbedaan pendapat di kalangan ilmu ulama, di kalangan di bab ilmu fikih, menghukumi pendapat yang dia pegang yang paling sunnah, yang lain bid'ah. Kedoknya memberantas bid'ah tapi nyalakan orang lain. Nah, ini yang bahaya. Nah, tadi hijrah karena keluar dari darul bid'ah. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, al-khuruj minal ardi yaghlibu alaihi al-haram fa in talabal halal faridatun ala kulli muslimin. Jadi dia ini hidup dalam satu kampung, yang kampung itu mata pencahariannya perkara yang haram semua, Pak. Jadi minumannya haram, makanannya haram, mencari rezekinya haram, pokoknya lingkungannya rusak semua, Pak. Maka Anda wajib hijrah. Bahkan ini kalau terjadi seperti itu, fardhatun ala kulli muslimin, Pak. Bahkan fardu bagi setiap muslim untuk keluar dari daerah itu. Anda muslim ya, Anda tinggal di mana? Di desa ini. Aduh, desa saya ini masya Allah, ya zina, ya khamar, ya judi, misalkan itu, Pak, ya, misalkan ya khamar, ya judi, ya zina, ya maling, ya perampok, Anda keluar dari situ, wajib hukumnya. Anda nggak usah perlu mengatakan saya ingin merubah, nggak kuat imannya. Saya ke situ, Pak Ustadz, karena ingin berdakwah dan ingin merubah, nggak kuat iman sampean. Daripada sama ikut juga terseret itu, keluar. Dia dilakukan oleh ulama-ulama besar yang Imam Bukhari di situ. Allah akan menggerakkan, mendatangkan nanti yang bisa. Tapi sama keluar, gitu loh, Pak. Ketika melihat kemampuan kita nggak ada di situ, demi untuk menyelamatkan diri dan keluarga kita, anak-anak kita terutama. Nah, ini yang ketika keluar. Kemudian ar-rabi'u adalah yang keempat adalah al-firar minal adiyah
fil badan. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan diri dari gangguan yang menerima kita secara badan. Jadi misalkan begini Pak, sampai tinggal di daerah di mana, mohon maaf ya, tetangga kanan kiri nggak suka sama sampean, dan mereka sudah mulai tidak hanya kalau cuma sekali dua kali yang berkaitan dengan perbedaan pendapat, kemudian sekali dua kali terjadi gesekan biasa. Tapi kalau memusuhi Anda sudah sampai melakukan verbal itu menyakiti badan dan juga menyakiti hati. Mending jual rumah pindah Pak, selesai. Siapa yang salah Pak Ustaz? Anda jangan merasa benar dulu. Boleh jadi Anda yang salah, boleh jadi tetangga Anda yang salah. Maka nanti ketika Anda masuk dalam satu kampung baru, hidup di situ dengan bertetangga baru, rubah yang membuat sesuatu. Kalau Anda di situ kok egonya terlalu tinggi, keluar dari situ, rubah egonya, jangan ditinggikan. Gitu loh Pak. Jadi ada sesuatu yang memang jangan kita paksakan di situ terus ketika memang kita tidak aman di situ Pak. Misalkan ada tadi yang pertama keadaan perang, yang kedua kita di situ Pak mau sholat aja susah, bid'ahnya luar biasa Pak, kemungkarannya luar biasa, sementara Anda tidak mampu untuk berdakwah di situ, ya sudah pindah. Kemudian hadirin, di situ terdapat kemaksiatan yang luar biasa, bahkan semuanya perkaranya haram di situ, sudah keluar. Yang ketiga hadirin, ketika kita mendapatkan di tempat kita orang-orang sudah pada nyakitin kita, memfitnah kita, menjelekkan kita, udah jual beda. Gitu Pak. Boleh jadi nanti di daerah lain Anda malah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Jadi tidak terlalu itu. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah keluar dari desanya, karena keluar dari tempat di situ karena takut terhadap keselamatan badannya karena sakit. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena wabah loh. Karena kalau sedang wabah di situ Pak, menjangkiti, maka justru kita nggak boleh keluar. Kalau sedang terjadi wabah, nggak boleh keluar, nggak boleh masuk, udah tetap tinggal di situ. Itu kalau kita sedang keadaan wabah. Maksudnya begini Pak, Bapak di daerah situ sakit-sakitan terus itu loh Pak. Kalau nggak Anda ya istri, kalau nggak istri anak. Sementara yang lainnya sehat-sehat. Kalau nggak anak ya kemudian balik lagi ke kita. Kayak kok ada saja loh yang membuat kita nggak selamat. Ya sudah Pak, jual rumah pindah, gitu loh. Kok semudah itu loh? Iya Pak memang. Jadi kita ini tidak, kita ini hadirin kan begini toh Pak. Maaf. Kita ini dengan kampung kita ini kalau mau meninggalkan kan berat sekali gitu. Nah ini pola hadirin, memang pola pemikiran kita seperti itu. Sementara Rasulullah SAW sendiri mengajarkan ketika 13 tahun ya kan di kampungnya di Mekah tidak bisa berkembang, hanya itu saja, maka turun perintah hijrah, berhijrah selesai Pak. Makanya nanti kepada anak-anak kita tanamkan mental hijrah ini. Alhamdulillah kalau kita ini hadirin, alhamdulillah berani berhijrah, ya kan. Tapi kalau kita dulu di kampung ya nggak berani betul, berat sekali meninggalkan kampung. Padahal hijrah itu ada ajaran dalam agama Islam. Kalau memang sudah nggak mampu di situ, kalau memang sudah nggak mampu untuk bertahan, kalau memang di situ gagal terus Pak, kalau memang di situ sakit-sakitan terus, ya udah tidak selesai. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, inilah berbagai macam hijrah yang keluar karena sesuatu ada di dalam desain atau di dalam diri kita. Nah nanti hijrah karena ingin mencari sesuatu. Nah hadirin yang dirahmati Allah, luar biasa ternyata ketika kita mempelajari hadis itu, satu hadis ada kadang tafsir yang luar biasa dan menyangkut hukum yang banyak. Jadi ketika kita memaknai hijrah, ternyata di situ hijrah itu luar biasa banyak, macam-macam. Nah hadirin, inilah yang bisa kami sampaikan.
ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada silap salahnya kami mohon yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kifayah majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.